Wali Kota Bekasi, Mas Tri Adianto, melakukan inspeksi mendadak ke kantor Dinas Pendidikan. Namun, bukan pelanggaran yang ditemukan, melainkan rapat tertutup para kepala sekolah yang tengah membahas serius soal infrastruktur sekolah rusak di Kota Bekasi. Mas Tri mengapresiasi langsung komitmen dan kepedulian para kepala sekolah atas kondisi fasilitas pendidikan. Rapat ini menunjukkan bahwa para pemangku pendidikan di Bekasi tidak tinggal diam dan berusaha mencari solusi nyata demi kenyamanan belajar siswa. Assalamualaikum. Kebetulan banget ini ada Bapak. Ini apa nih? Ini Pak sekolah-sekolah yang ruangannya pada rusak, pada ini. Oh. Lagi dibahas. Ya. Hah? Enggak, udah. Belajar dari kemarin berkuliah Pak. Iya Pak, ada 27 sekolah. Tapi kemana sekarang AC-nya? Ini Pak. Jadi nggak kuat ya? Iya Mas. Hah? Kok kuat? Mana orang nggak dingin? Panas ya? Nah, jadi dalam bekerja, bukan justru apa yang bisa saya dapatkan dari di tempat saya bekerja, tapi apa yang bisa saya berikan. Nah, ini kan udah memasuki masa-masa ujian, kemudian nanti bagi rapot, kelulusan. Ya. Nah, itu hati-hati betul, ya, terutama kepada komite-komite sekolah. Mungkin inisiasinya komite sekolah, ya, tapi kemudian kalau kemudian komite sekolah kemudian menggerakkan, mengelaborasi, itu jangan. Sesuai dengan terserah lah. Kita juga nggak bisa membatasi ada orang tua murid yang memberikan kepada kita. Ya. Kita tidak bisa membatasi, tapi jangan sampai kemudian hanya uang receh dan itu jadi berimplikasi ke kita. Maksudnya baik, ya buat kebersamaan sehingga supaya tidak ada yang kelihatan mana yang menonjol. Tapi realitanya hari ini nggak bisa. Ya. Jangankan orang tuanya. Nah, orang tua ini kadang cerita sama tetangganya, cerita sama bulenya, sama saudaranya. Yang ribut saudaranya, padahal dia nggak apa-apa, ya kan? Padahal mungkin dia cuma cerita omong kosong aja daripada dia nggak gibahnya apa gitu ya. Akhirnya yang digibahin gurunya. Oh ini nih payah nih di sekolah gue nih ada. Nah, padahal sebetulnya dia nggak merasa juga nggak ada beban, betul nggak? Ini kan yang terjadi terkait dengan studi tour dan sebagainya. Beberapa yang masuk ke saya ternyata begitu kita klarifikasi bukan bagian dari sekolah, ya, hanya karena bulenya, hanya karena tetangganya. Tapi kan nggak bisa. Pada saat saya kan tidak pada posisi harus mencari latar belakang yang bersangkutan. Ya, yang jelas pasti saya akan kasih Bu Marwa, saya ke Pak Samsu, saya ke Pak Alek untuk dilakukan itu tadi. Karena hari ini harus ada itu tadi konfrontasi, harus ada penjelasan. Ya, bagaimana reaksi saya, bagaimana responsif saya. Ya, itu menjadi pelajaran, menjadi sikap. Jadi kalau ada persoalan, jangan kemudian menyalahkan orang yang melaporkan. Malah nanti implikasinya ke Bapak Ibu sekalian. Ya sudah, terima saja kalau memang itu bukan yang disampaikan adalah fakta, ya diklarifikasi. Kalau memang itu tidak fakta, ya diklarifikasi. Kalau fakta, ya kita perbaiki. Betul nggak? Kita perbaiki aja. Bahwa jangan sampai itu terjadi lagi. Gitu loh. Ya, jadi saya kira saya juga orang tua saya guru, jadi saya kira bagaimana kita hari ini memproyeksikan. Ya, kalau kemarin masalah TKK turun dan sebagainya, ya, karena saya berpikirnya adalah secara skala kota. Saya ingin 13.000 kemarin TKK tidak ada yang harus kita keluarkan. Iya, udahlah semua itu yakinkan garis tangan. Hanya melalui tangan saya. Ya, tanda tangan saya yang menempatkan Bapak Ibu sekalian. Tapi sebenarnya itu adalah jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada itu. Saya mana kenal sih satu persatu, ya kan? Tapi yakinkan, entah itu suara dari mana, yakinkan bahwa itu terakhir adalah suaranya Tuhan. Suaranya Tuhan. Jadi kalau besok misalnya, oh saya dipindah ke sini, saya besok dimutasi, saya udah pasrahkan, bersyukur, ya kan? Di antara ribuan tenaga pengajar, saya masih dipercaya sebagai kepala sekolah. Siapa sih yang menyangka Tri Adianto kemarin menang? Nggak ada.
Tapi karena sudah jalannya Tuhan, ya sudah. Qadarullah. Ya kan? Ya itulah proses perjalanan. Ya duit nggak punya, gitu kan? Masa nggak punya, ya. Ya karena cuma karena pertolongan Allah. Karena kita bekerja, niatkan bahwa ini bagian dari ibadah. Ya, jadi nggak ada. Ya, sejak saya yang namanya jadi PLT rasanya nggak pernah. Ya nggak tahu kalau kemudian masih terjadi yang namanya mau menjadi kepala sekolah, mau pindah dan sebagainya, mutasi harus bayar. Tapi yakinkan betul, saya tidak akan pernah mengambil uang itu. Yakinkan betul. Ya, Bu Marwah? Ya, siap. Betul kan? Betul, Pak. Ada Bu Marwah memberi uang kepada saya? Tidak ada, Pak. Pak Epi waktu naik pangkat, naik pindah dari so, ya. Nggak ada. Ya. Jadi udah tunjukkan prestasi, kerja yang bagus, ya berikan pengayoman, udah. Ya, jadi jangan hal-hal nanti itu tadi, ya. Karena saya punya pengalaman, ya pada saat kemudian entah pimpinan kita mau minta Rp2, kita nggak pasti ngambil jadi Rp5 gitu ya. Masa kagak ada sisanya? Karena saya orang birokrasi, saya tahu gitu loh. Saya tahu apa yang terjadi gitu. Tapi kan nggak mungkin saya kemudian harus mendrill. Hari ini terjadi lagi di Rawalumbu, ya saya sudah minta kembalikan uangnya, ya terkait dengan pengambilan uang. Ya. Kemarin di beberapa kecamatan seperti itu. Karena apa? Sekarang dunianya udah media sosial. Dia sudah bisa menceritakan kronologis dengan sejelas-jelasnya, kapan waktunya, diberikan kepada siapa, bagaimana cara memintanya. Coba. Mau apa lagi? Kita udah kayak di akuarium, kelihatan. Itulah. Jadi, yang saya ingatkan betul, tataran birokrasi harus kita kembalikan. Ya, udah nggak usah lagi pakai dunia politik. Udah lagi nggak usah lari kemana-mana. Ya, kalau mau ada sesuatu, ya cukup dari kepala sekolah kepada kepala seksi, kepala seksi sampai dengan kabit nanti diolah bersama sekdis, bersama Pak Kadis. Ya, tataran itu yang kita gunakan. Ya. Yakinkan betul. Ya, saya tidak akan pernah mendengarkan itu dari manapun. Jadi apapun, ya kalau tahu memberi masukan yang membangun. Saya Instagram saya, insya Allah 1x24 jam. Ya, warga masyarakat yang saya nggak kenal saja pasti saya perhatikan, apalagi aparatur saya. Ya, perhatikan, masukan aja, kasih masukan. Ya, supaya apa? Supaya demi kemajuan kita bersama. Yang penting jangan pernah kita ingin menjelekan teman kita. Ya, jangan pernah kita ingin merusak institusi kita. Ya, pada saat kita berbuat tidak baik, itu pasti implikasinya kepada institusi. Pasti. Baik itu distrik maupun pemerintah Kota Bekasi.